Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K tahun 2022. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya teman-teman ya, untuk SSCSN yang mana nanti untuk pendaftaran di seleksi P3K baik itu di tenaga guru, tenaga kesehatan maupun di nakes ini memang sudah dibuka ya, tetapi perlu diingat bahwa untuk menu-menu atau fitur yang lain itu memang belum bisa ya, dikarenakan memang untuk jadwal itu direncanakan hari ini ya untuk bisa melakukan pendaftaran. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini ada aturan ya, ada aturan terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2022. Ini yang diterbitkan per 28 Oktober 2022 teman-teman ya. Nah, di sini di dalam aturan ini tentunya membahas ya terkait dengan syarat pendaftaran. Ini ada syarat umum dan syarat khusus. Ada penambahan nilai atau afirmasi. Ini ada berapa persen sih untuk afirmasi ketika rekan-rekan semua itu memiliki sertifikat atau misalkan tugas pengabdian. Nah, di sini juga jelaskan terkait dengan tahapan seleksi, simulasi afirmasi, dan juga verifikasi validasi. Nanti kita akan bahas ini ada aturan apa dan nanti teman-teman bisa mengunduh filenya di mana. Nah, tapi seperti biasa teman-teman kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian kemarin kita sudah membahas ada 13 aturan ya. Nah, ada 13 aturan atau panduan atau juknis ya, ini dalam seleksi P3K tahun 2022 yang tentunya ini untuk aturan-aturan ya. Semoga nanti kalian bisa lebih memahami ya bahwa di dalam seleksi itu ada tahapan-tahapan, ada penambahan nilai afirmasi untuk di semua jabatan fungsional guru, teknis, tenaga kesehatan. Nah, ini teman-teman bisa cek aja ya di video kita terkait dengan aturan dalam seleksi P3K tahun 2022. Nah, sebelum lebih lanjut membahas terkait dengan aturan terbaru untuk seleksi P3K, ini teman-teman kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman, sekarang baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokda.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke ya teman-teman, kita mulai saja. Ada aturan terbaru. Ini tentunya sebelumnya teman-teman tentunya sudah paham ya bahwa Menpan RB itu sudah mengeluarkan terkait dengan keputusan ya Menteri Menpan RB nomor 968 ini tahun 2022 tentang mekanisme seleksi P3K ya dengan jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, di sini nanti teman-teman selain ini ada juga untuk dari Dirjen Tenaga Kesehatan ya. Ini juga mengeluarkan terkait dengan kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara. Nah, ini untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2022. Nah, ini yang terbaru teman-teman. Jadi ini ada yang terbaru. Ini terkait dengan peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Ini nomor HK.0103 ya, garing F 2268 2022. Di sini tentang petunjuk teknis ya, tata cara. Nah, ini petunjuk teknis, tata cara verifikasi penambahan nilai. Jadi fokusnya adalah di penambahan nilai atau afirmasi dalam seleksi kompetensi P3K ya untuk jabatan fungsional kesehatan pada instansi pusat dan daerah tahun 2022. Nah, di sini teman-teman untuk surat edaran ini ya, ini baru diterbitkan ya, ini tertanggal. Nah, ini tertanggal ditetapkan di Jakarta tertanggal 28 Oktober 2022. Jadi ini yang terbaru ya. Kalau sebelumnya ada Permenpan RB dan juga ada Perdirjen ya. Ini dari Menteri Kesehatan, dari Dirjen Kesehatan. Nah, ini yang terbaru. Nah, ini terkait dengan fokus di dalam afirmasi. Paham ya? Nah, di sini teman-teman di dalam Permenpan RB ini memang dijelaskan ya, ini khususnya untuk yang pertama ya. Pertama ini pelamar yang dapat melamar sebagai P3K untuk jabatan kesehatan ya, fungsional kesehatan itu hanya 2 poin ya, yaitu tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan adalah tenaga non ASN yang sudah terdaftar di informasi sumber daya manusia Kesehatan SISDMK Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang mana datanya di cut off ya per 1 April 2022. Ini ada di penjelasan kita sebelumnya. Terus di sini tentunya di keempat ini ada berapa pelamar ini yang wajib memiliki pengalaman ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya ya. Terus khusus untuk penambahan nilai ya, penambahan nilai atau afirmasi. Nah, ini dijelaskan teman-teman. Ini di bab berapa ya? Nih, di bagian ke-15 ya.
Jadi di ke-15 di sini ada kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai ya dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada pelamar dari penyandang disabilitas ya. Nah, di sini mendapatkan nilai afirmasi 10% ya. Ini dari nilai kompetensi teknis yaitu sekitar 45. Terus di B, nah ini pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Nah, ini sesuai dengan keputusan Menteri ya, Menteri Kesehatan mendapatkan 35% ya atau 158 poin. Terus yang C ya, di sini yang C dengan berusia 35 tahun dengan masa kerja 3 tahun ya secara terus-menerus ini mendapatkan 25%. Dan D pelamar fasilitas kesehatan tempat bekerja ini saat ini sebagai aparatur sipil negara mendapatkan 15%. Nah, ini tentunya pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian. Nah, ini dari melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan ya, misalkan ada penugasan khusus, pegawai tidak tetap dan seterusnya. Terus di poin ke-17 di sini fokusnya di sini tata cara verifikasi penambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis sebagai dimaksud dalam diktum ke-15 disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku instansi pembina jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, di diktum ke-17 ini adalah yang dikeluarkan terkait dengan peraturan dirjen tenaga kesehatan. Ini tentang tata cara untuk verifikasi nilai ya. Oke, kita lihat teman-teman yang pertama ya. Kita cek dulu untuk yang pertama. Ini tentunya kita lihat ya di sini di dalam pasal 3 ya, di dalam pasal 3. Nah, di sini ruang lingkupnya yaitu adalah penambahan nilai kompetensi teknis untuk jabatan kesehatan, tata cara verifikasi dan validasi penambahan nilai untuk kompetensi teknis di jabatan kesehatan. Nah, di sini juga dijelaskan terkait bab 2 ini ada pesertaan pelamar ya di dalam P3K jabatan fungsional kesehatan ya. Yang pertama di sini ada umum ya. Nah, di sini ini enggak masuk ya. Kita langsung masuk di pasal 4. Yang pertama pelamar sudah kita jelaskan ya. Jadi pelamar ya di jabatan fungsional kesehatan yang dapat melamar dan diberikan penambahan nilai kompetensi teknis adalah ini ya. Jadi hanya A dan B seperti yang sudah kita jelaskan. Dan data ya ini diambil atau cut off paling lambat adalah 1 April 2022 ini ya. Terus pelamar kesehatan yang dimaksud ini merupakan pelamar yang sudah melalui tahapan verifikasi, validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan. Terus di sini untuk persyaratan, nah ini dibagi menjadi 2 ya, ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus ya. Nah, di sini ini untuk persyaratan umumnya ya, persyaratan umum. Nah, ini sebagai dimaksud dalam pasal 5 huruf A ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi. Selain persyaratan sebagai dimaksud pada ayat 1, pelamar jabatan kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Terus untuk pelamar dengan memiliki STR ya, ini sebagai persyaratan khusus ya pada pasal 5 huruf B. Nah, selain itu, persyaratan dimaksud pada ayat 1, kesehatan harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar ya. Di sini ada 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama, 3 tahun untuk jenjang ahli muda dan 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Di sini dijelaskan juga untuk persyaratan STR ya. Jadi ada persyaratan STR, lah ini dikecualikan ya. Jadi yang tidak mensyaratkan STR, nah ini dikecualikan untuk jabatan fungsional administrator kesehatan dan jabatan fungsional entomolog kesehatan. Oke, nanti untuk persyaratan selainnya, ini juga ada ya, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, terus nanti kita juga ini untuk verifikasi dan validasi ya. Ini ada tahapan seleksi, ada seleksi administrasi, kompetensi dan juga wawancara. Terus yang berikutnya kita cek poin-poinnya saja teman-teman ya. Nah, ini ada seleksi kompetensi yang dimaksud, ini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Terus yang berikutnya kita akan fokus di dalam penambahan nilai seleksi kompetensi teknis ya. Nah, ini penambahan nilai teknis ini diberikan bagi pelamar jabatan kesehatan yang telah memenuhi kriteria sebagai dimaksud dalam pasal 4. Nah, ini dijelaskan kriteria dan prosentasi untuk penambahan nilai kompetensi teknis bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan adalah sebagai berikut. 35% ya dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu 158 bagi pelamar di jabatan fungsional kesehatan. Nah, ini dengan kriterianya ya terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan registrasi semester 1 dan semester 2 tahun 2021.
Ini ada lagi untuk 25% ya dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi yaitu 113. Ini dengan berusia 35 tahun pada saat mendaftar, berstatus sebagai nakes non ASN, memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus dan melamar pada fasilitas kesehatan di tempat bekerja saat ini. Jadi dia melamar di induknya ya, kalau bahasanya dia melamar di tempat tugasnya di poin ini. Jadi dia tidak melamar keluar dari fasilitas kesempatan di mana dia bekerja. Terus ada 15% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 68 ya. Nah, ini bagi tenaga kesehatan yang berstatus sebagai non ASN melamar pada fasilitas kesehatan di tempat bekerja saat ini. Ada afirmasi 10% ya dari nilai kompetensi teknis ya sebesar 45. Ini untuk penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi ya tentunya. Dan ini ada 5% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu 23 bagi pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan ya, misalkan penugasan khusus di DTPK, pegawai tidak tetap, Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat Berbasis Tim, wajib kerja dokter spesialis, dan seterusnya ya. Terus yang berikutnya teman-teman nanti kita akan bahas di sini mungkin yang belum mengecek ya untuk portal cek data di SIM DMK yang dapat diakses melalui ini. Ini kemarin udah kita bahas ya, jadi teman-teman ya semoga saja semuanya terdaftar sebagai calon P3K. Terus yang berikutnya ini yang poin-poinnya. Ada dokumen persyaratan pelamar ya, nanti mungkin teman-teman bisa cek, ini kita juga sudah membahas di video kita terkait dengan dokumen apa yang perlu dipersiapkan, mulai dari fast foto, saat pernyataan, dan seterusnya ya. Terus ini ada tata cara verifikasi, mungkin nanti Bapak Ibu bisa dicek sendiri ya, nanti terkait dengan syarat-syarat untuk verifikasi datanya. Terus yang berikutnya teman-teman ini nanti juga ada contoh-contohnya ya, ada contoh-contoh, terus ada simulasinya. Ini ada pelamar tidak mendapatkan nilai afirmasi, terus nantinya juga di sini dibahas ya, ini banyak sekali untuk contoh-contoh simulasi ya. Ini mendapatkan afirmasi atau tidak dapat afirmasi, di sini juga dijelaskan terkait dengan contoh-contohnya. Terus ada nilai-nilainya ya. Nah, ini ada total afirmasinya berapa, ini juga dijelaskan di dalam aturan ini. Terus yang terakhir di sini ada contoh untuk bukti pengabdian ya, misalkan untuk pegawai tidak tetap di pusat. Nah, di sini juga ada ya. Nah, contoh telah melaksanakan pengabdian. Ini untuk PTT ya, pegawai tidak tetap. Terus ini ada contoh yang sedang melaksanakan pengabdian ya. Di sini juga ada contoh-contohnya untuk surat-suratnya. Nah, tentunya semua ini sudah disesuaikan ya dengan aturan yang ada. Nah, teman-teman nanti bisa di cross check apakah kalian memang memiliki persyaratan-persyaratan untuk penambahan nilai di dalam seleksi kompetensi teknisnya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti teman-teman untuk aturannya ya, kalian atau juknisnya kalian bisa download aja di mastiukadea.com. Di sini sudah ada terkait dengan peraturan Dirjen Kesehatan ya, silahkan di-download dan dipelajari. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.